Mila Jatinegara Pak Agus, Triple S Barengbek, Triple S Aubik, ada, tadi ada ya, tadi ini absen tapi nanti mohon Pak minta bantuan Pak ini untuk dicek. Tadi ada Aubik Taufik, kemudian Importur Cipaku, siap. Silpas Rancah, ya Pak Taslim. Putra Pusaka, Adedi, siap. Gemah Mutiara, Paujang Panjalun. Andes, Ciamis, Abang, Bang Depi. Dewasari BBC, Tatang, ya. Tatang Sutarman. Yamira Suat, ya siap. Junedi, KM Jaya, siap. Kemudian Gaspol, siap. Mohon. Ini mungkin Pak pimpinan sidang sesuai daftar hadir tadi ada semua, tapi ada satu Triple S yang baru dikondisikan. Oke, cukup lah. Tadi sudah saya koordinasikan sama siap. Ya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno Musyawarah Kabupaten Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Kabupaten Ciamis tahun 2024 pada pukul 9:48 secara resmi saya nyatakan dibuka. Seperti kita ketahui dalam yang sudah dibagikan, agenda acara pada hari ini adalah yang pertama adalah pengesahan tata tertib dan jadwal acara. Silakan, apakah ada koreksi terhadap perancangan tata tertib dulu? Tata tertib. Apakah ada? Tidak ada. Kalau untuk jadwal di sini sudah menerima semua, mohon maaf. Ada ya? Jadwal sama rancangan tata tertib Musyawarah Kabupaten Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Ciamis tahun 2024. Apakah Anda setuju rancangan tata tertib Musyawarah Kabupaten atau Muskap Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Ciamis tahun 2024 menjadi tata tertib? Sah? Apakah Anda setuju rancangan jadwal acara yang sudah ada, yang sudah anggota sidang pegang menjadi jadwal acara? Selanjutnya dalam sidang pleno kali ini kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2020-2024. Tapi sebelumnya saya minta untuk ditandatangani berita acara tata tertibnya. Tangan aja dulu. Dua, jadi. Saya persilakan kepada Bapak Sarwono untuk membacakan keputusan tentang Muskap tentang tata tertib. Terima kasih. Terima kasih. Keputusan Muskap PBPSI Ciamis tahun 2024 nomor 002 Muskap PBPSI Ciamis tahun 2024 tentang pengesahan peraturan tata tertib dan jadwal acara Muskap PBPSI Ciamis menimbang dan seterusnya mengingat memperhatikan
ADART PPPSI Ciamis tahun 2023, kemudian SK Pengkap tentang panitia musyawarah, memutuskan menetapkan pertama mengesahkan dan memberlakukan tata tertib dan jadwal acara Muskap PPPSI Ciamis tahun 2024, menegaskan kepada pimpinan sidang Muskap PPPSI Ciamis tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama tersebut di atas selama Muskap PPPSI Ciamis berlangsung. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Muskap PPPSI Ciamis 2024. Pimpinan sidang ditandatangani Hendra Sukarman, kemudian sebagai ketua Sekretaris Sarwono dan anggota Asep Sulaiman. Terima kasih. Dipakai tangga, Pak. Demikian pembacaan surat keputusan tentang tata tertib dan jadwal acara. Selanjutnya dipersilakan kepada ketua umum atau ketua harian atau pengurus dari Pemkab PPPSI masa bakti 2020-2024 untuk membacakan. Terima kasih. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggalan sih, di tanggalan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amadu. Yang saya hormati pimpinan sidang beserta jajaran, yang saya hormati, saya hormatkan pengurus Pemkab PPPSI Sabakti 2020. Klub yang tergabung dalam PPPSI Kabupaten Ciamis, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa, hampir seluruhnya 100% hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah pada pagi dan siang Bacaannya nggak di sini nanti. Di sini aja nanti habis ini. Ya, tadi kan sudah sudah kan. Lainnya nanti di sini. Acara ini menjadi acara berkah buat kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan Allah Habibana Muhammad pada para keluarganya, pada sahabatnya, pada kita umatnya yang insyaallah taat dan patuh pada ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua Umum karena pada jam yang sama beliau harus menghadiri acara. Jadi beliau hadirnya agak terlambat, tapi insya Allah hadir pada waktunya nanti. Yang kedua, karena masa kepengurusan 2020-2024 akan berakhir tepatnya kemarin tanggal 4 Mei, saya selaku pengurus ketua harian akan membacakan laporan pertanggungjawaban masa bakti 2020-2024. Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2020-2024. A. Pendahuluan. Dengan berakhirnya masa bakti pengurus Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2020-2024, maka kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan selama mengemban amanah dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan program
Pemkab PPSI masa bakti 2024-2028. Dalam kesempatan ini kami menyajikan secara singkat hal-hal yang bersifat fundamental, akan tetapi secara lebih detail bisa dilihat dalam arsip yang ada di kesejahteraan Pemkab PPSI Kabupaten Ciamis masa bakti 2020-2024 berdasarkan kepada surat keputusan Pemprov PPSI Jawa Barat tanggal 4 Mei 2020 nomor 008/S/PPPSI Ciamis /5 Romawi 2020 tentang pengukuhan pengurus Kabupaten PPPSI Ciamis masa bakti 2020-2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam menjalankan kegiatan selama masa bakti 2020-2024. B. Maksud dan tujuan. Laporan ini akan disampaikan dalam musyawarah Kabupaten Ciamis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan selama masa bakti berlangsung. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program kerja di periode berikutnya. C. Pelaksanaan kegiatan 1 Romawi bidang organisasi dan bidang organisasi memberikan bimbingan dan pengarahan yang berhubungan dengan sistem manajemen dan penyusunan organisasi sesuai kebijakan PPPSI. B. Mengembangkan, mengaktifkan, dan membiarkan keberadaan perkumpulan atau klub. C. Menyusun pedoman dan persyaratan pembentukan klub. D. Melakukan verifikasi terhadap klub anggota Pemkab. Siap-siap dibaca. Data klub bola voli terlampir. E. Mensosialisasikan ADART 2014 yang sudah disempurnakan. F. Registrasi pembuatan kartu tanda anggota pada klub. 2. Bidang keuangan dan perlengkapan. A. Memutuskan dan menimbang sarana dan fasilitas kebutuhan penyelenggaraan organisasi. B. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan anggaran menimbangkan seterusnya, mengingatkan seterusnya, memperhatikan seterusnya, memutuskan, menetapkan. C. Mengusahakan partisipasi pencinta bola voli untuk turut berpartisipasi menjadi penyandang dana. D. Melakukan inventarisasi kelengkapan dan peralatan pertandingan bola voli yang menjadi aset. E. Melakukan usulan pembangunan gedung olahraga bola voli dan bola voli indoor dan pasir. F. Membuat rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan program tahunan masa bakti 2020-2024. 3. Kesekretariatan dan umum. A. Melaksanakan administrasi surat keluar atau masuk, surat keputusan, memberikan bantuan administrasi kepada klub bola voli dalam rekomendasi atau surat lain. B. Menyiapkan rapat-rapat rutin, rapat-rapat koordinasi antara pengurus dan klub. C. Meningkatkan disiplin administrasi surat edaran yang tersentralisasi melalui sekretariat. D. Melakukan pembinaan administrasi terhadap klub. E. Membantu pelancaran administrasi dan persiapan dokumen hadir, pelatihan dan wasit pada event resmi pada Pekan Olahraga Provinsi. 2 Romawi bidang prestasi dan promosi humas. 1. Bidang pembinaan prestasi membantu dan mempersiapkan sumber daya, sarana dan fasilitas penyelenggaraan babak kualifikasi dan Porprov ke-14. B. Melakukan pemanduan bakat dan monitoring pada event pertandingan resmi dan event masyarakat untuk mendapatkan atlet berprestasi. C. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi pada atlet potensial yang dipersiapkan untuk mengikuti perpustakaan pelatih. D. Melakukan seleksi untuk
nama atlet dan pelatih yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan pelatihan babak kualifikasi Porprov Jawa Barat tahun 2021, Porprov Jawa Barat 2022. Diselenggarakan pemusatan latihan bola voli indoor dan pasir untuk persiapan babak kualifikasi Porprov dan Porprov 14 pada tahun 2022. Mengikuti Porprov 14 pada tahun 2022 di Kabupaten Subang baik bola voli indoor dan pasir. G. Melakukan pendataan pelatihan dan wasit serta memfasilitasi calon wasit dan pelatih yang akan mengikuti pendaftaran. H. Melakukan kegiatan sehari-hari wasit. I. Melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan kejuaraan antar klub U13, U15, U17, U19 dan senior serta memfasilitasi keikutsertaan pada event yang lebih tinggi. J. Memfasilitasi dan mempersiapkan keikutsertaan event bola pasir sesuai kelompok umur. Bidang promosi dan humas. 1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan event atau kegiatan. 2. Melakukan kerjasama dengan klub lain di wilayah Jawa Barat dalam rangka peminjaman atlet. 3. Mendokumentasikan setiap seluruh kegiatan bola voli baik dalam bentuk cetak, audio maupun audio visual. 4. Penggalangan dukungan untuk tim bola voli Ciamis pada pelaksanaan Porprov 14 Jawa Barat. D. Demikian laporan pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam rangka penyusunan program ke depan yang mengutamakan prestasi dan untuk mengembangkan bola voli di Kabupaten Ciamis. Selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus ya masa bakti 2020-2024 yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, apakah laporan pertanggungjawab ini bisa diterima? Diterima. Setuju? Setuju. Sah. Selanjutnya silakan sekretaris untuk membacakan keputusan. Terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Muskap PPBSI Ciamis tahun 2024 nomor 003 Muskap PPBSI Ciamis Romawi 5 2024 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Pemkab PPBSI Ciamis masa bakti 2020-2000 Muskap PPBSI Ciamis tahun 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama menerima pertanggungjawaban Pemkab PPBSI Ciamis masa bakti 2020-2024 dengan mengucapkan terima kasih dan Pemkab Ciamis masa bakti 2020-2024 dinyatakan domisioner. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ciamis pada tanggal 16 Mei 2024. Pimpinan sidang Ketua Jenderal Sukarman, Sekretaris Sarwono, anggota Asep Sulaiman. Terima kasih. Terima kasih Sekretaris. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya yaitu pandangan umum peserta. Silakan, apakah ada yang memberikan pandangannya terhadap laporan pertanggungjawaban, kemudian harapannya seperti apa pengurus ke depan? Silakan, ada yang mau mengajukan? Peserta sidang, silakan. Saya beri waktu 1 menit
untuk mengartikulasikan pemikiran untuk pandangan umumnya. Isi bisa ada penasaran kumaha itu kaharep mah gitu kan aya kumaha gitu kan. Pas. Tidak ada? Pas. Jadi pandangan umum dilewat saja karena para peserta sudah merasa puas dengan laporan pertanggungjawaban pengurus PBPSI. Selanjutnya pernyataan demisioner dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pengurus PBPSI periode 2020-2024, kemudian penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Secara resmi saya nyatakan pengurus PBPSI periode 2020-2024 saya nyatakan demisioner. Selanjutnya steering komite dari mulai sejak ditetapkannya demisioner dan pengurus steering komite dan organisasi komite dinyatakan sebagai pemangku jabatan PBPSI periode nggak tahu berapa detik berapa menitnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan tim penjaringan bakal calon ketua umum. Ini karena proses penjaringan sudah dimulai dari tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13 kita sudah menunggu panitia mungkin dari kepanitiaan daripada penjaringan ini akan membacakan hasilnya. Silakan. Terima kasih Mas Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan hasil tim penjaringan tim kami pemilihan dari mulai tanggal 18 April sampai bisa dilewat. Bisa dilewat. Jadi penetapan ketua umum sama laporan tim penjaringan musyawarah Kabupaten PBPSI Ciamis tahun 2024. Dasar surat perintah tugas tanggal 18 April 2024 nomor 037 garis miring PBPSI Strip Ciamis garis miring 4 garis miring 2024. Kegiatan penjaringan bakal calon ketua umum Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Jumlah personil terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Asep Sulaiman. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Ivan Saiful Arif, SKM MSI. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Ujang Maman SPD. Yang keempat Nana Karyana SH. Yang kelima Aar Irwan Hakim MPD. Dan yang keenam Endang Asep Saiful SPD MPD. Waktu pelaksanaan tanggal 18 April sampai dengan 12 Mei 2024. Hasil penjaringan: 1. Anggota Pemkab PBPSI Ciamis adalah klub bola voli yang terdaftar sebagai anggota Pemkab PBPSI Ciamis adalah sebanyak 23 klub. 2. Dalam pelaksanaan penjaringan dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari ketua klub. 22 klub mendukung bakal calon Bapak Dr. Haji Herdian Sunaria dan 1 klub mendukung Bapak Haji Didi Soekardi SE. 3. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan persyaratan bakal calon Bapak Dr.
Haji Herdiat Sunaria sudah lengkap. Kemudian keputusan tim atas dasar surat pernyataan dukungan dan kelengkapan persyaratan yang memenuhi persyaratan adalah bakal calon Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Demikian laporan tim penjaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Asep Sulaiman, sehingga didapatkan bahwa calon yang memenuhi syarat untuk maju menjadi Ketua Umum Pemkab PPPSI masa bakti 2024-2028 hanya satu, yaitu Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Saya akan serahkan dulu kepada Flor. Apakah disetujui? Sah? Untuk dibacakan penetapan calon Ketua Umum pengurus PPPSI, masih calon Ketua Umum. Terima kasih. Berita acara penetapan calon Ketua Umum Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, kami pimpinan sidang Pleno Musyawarah Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil musyawarah secara aklamasi Menetapkan calon. berdasarkan laporan dari tim penjaringan menetapkan bakal calon Ketua Umum Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024 adalah Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Alamat Jalan Ahmad Dahlan nomor 66 RT 01 RW 024 Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis. Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Pimpinan sidang ditandatangani Sarwono dan Asep Sulaiman. Terima kasih. Jadi calonnya cuma satu. Ini terserah. Kepada saya serahkan lagi kepada Pur, karena calon yang memenuhi syarat. Yang pertama, syarat formil bahwa Bapak Haji Herdiat Sunaria secara administrasi sudah memenuhi syarat, KTP ada, surat pernyataan ada. Lalu beliau juga pernah jadi Ketua Umum atau pengurus PPPSI periode 2020-2024. Apakah akan masih dibutuhkan proses pemilihan lain gitu kan, yang menurut undang-undang atau menurut saudara-saudara ada lagi? Tidak ada. Jadi cukup saja Pak Herdiat Sunaria. Apakah Anda setuju calon Ketua Umum Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024-2028 adalah Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria? Apakah Anda setuju untuk ditetapkan? Saya lagi, apakah Anda setuju untuk ditetapkan? Silakan kepada sekretaris untuk membacakan keputusan penetapan Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria sebagai Ketua Umum Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024-2028. Terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Puskap PPPSI Ciamis tahun 2024 nomor 004 garis miring Puskap garis miring PPPSI Ciamis garis miring 5 Romawi garis miring 2024 tentang penetapan Ketua Umum Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024-2028 dan sebagai Ketua Tim Formatur penyusunan kepengurusan Pemkab PPPSI Ciamis masa bakti 2024-2028.
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria sebagai Ketua Umum Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2024 sampai 2028 sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2024-2028. Kedua, Ketua Tim Formatur sebagaimana ketetapan pertama berhak memilih anggota formatur dan diberi waktu selama 30 hari untuk menyusun kepengurusan Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2024. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dikeluarkan di Ciamis pada tanggal 16 Mei 2024. Pimpinan sidang Indra Soekarman, Sekretaris Sarwono, dan anggota Asep Sudirman. Terima kasih. Demikian pembacaan penetapan berdasarkan hasil keputusan sidang pleno penetapan Ketua Umum Pemkab PBPSI Ciamis masa bakti 2024-2028 sekaligus menetapkan Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria sebagai formatur, nanti dibantu oleh 1 orang SC dan 1 orang OC dari kepengurusan. Nanti pemilihan formaturnya mungkin disesuaikan, dikonsultasikan dengan ketua umum terpilih. Terima kasih. Sidang pleno pertama saya nyatakan ditutup dan diskor selama 5 kali 2 menit. Menit, 5 kali 2 menit. Iya 5 kali 2 menit. 10 menit kayaknya. Kenceng Pak. Ya dikonsultasikan aja. Nanti siapa-siapanya kita nggak tahu siapa-siapa.